Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Jana Zulfa, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya selaku moderator akan memulai acara Inspirasi Ramadan hari ini dengan tema Menjadi Konsumen yang Bijak Menjelang Hari Raya di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pembicara kali ini. Nama, Ibu Khairani Zikrinawati, SPSI, MA. Tempat tanggal lahir, Magelang, 1 Januari 1992. Pendidikan terakhir, Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Major Psikologi Industri dan Organisasi. Interest, Psikologi Konsumen, Psikologi Kepemimpinan, Self and Career, Development, Decision Making Theory. Organisasi, Himpunan Mahasiswa Jawa Tengah dan APIO Semarang. Selanjutnya, mari kita mulai acara Inspirasi Ramadan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kepada Ibu Khairani selaku pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu. Salam, Zara. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Ibu? Kedengeran ya? Jadi saya nggak usah pakai headset kalau gitu. Iya Bu. Baik Bu. Tadi sudah dimulai Bu. Mungkin Ibu bisa memulai untuk pemaparan materi. Oke. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu secara virtual ya. Iya Bu. Saya lihat di sini cuma Zahra yang lain belum bisa ketemu secara langsung. It's okay. Semoga bisa sedikit mengobati rindu gitu ya. Amin. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari ke-24. Nah, itu artinya insya Allah 7 hari lagi atau 1 minggu lagi kita akan ketemu dengan hari raya Ramadan. Nah, biasanya ketika akan menghadapi hari raya, euforianya masyarakat Indonesia itu kan luar biasa sekali. Pusat perbelanjaan sudah ramai, jalanan ramai, masjidnya jadi semakin sepi gitu ya biasanya kalau udah hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi memang kali ini pada tahun ini memang kita dihadapkan dengan Ramadan dan juga hari raya spesial dalam tanda kutip gitu. Yang dimana memang kita harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Semua kegiatan sosial dibatasi, kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing, social distancing, dan itu tentu saja mengubah semua pola kehidupan masyarakat, termasuk pola konsumsinya. Gitu. Jadi pada pagi hari ini beberapa poin yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang perubahan perilaku konsumen secara umum ketika bulan Ramadan. Kemudian perubahan perilaku konsumen saat masa pandemi ya di bulan Ramadan ini, dan juga bagaimana caranya kita bisa menjadi konsumen yang lebih bijak, lebih wise dalam menghadapi pandemi ya. Jadi bagaimana caranya kita mengelola keuangan ataupun mengelola dana yang kita miliki dalam masa pandemi ini. Oke. Yang pertama, Fenomena perilaku. Ya. Zahra semester 3 ya? Semester 4 Bu. Oh iya, 4, sorry. Ini genap ya? Iya Bu. 4. Oke. Mungkin buat sebagian yang sudah mengambil mata kuliah psikologi konsumen, buat sebagian sudah mengambil mata kuliah psikologi konsumen dengan saya, sudah sangat familiar dengan istilah psikologi konsumen dan lain sebagainya. Tapi di sini saya ingin menegaskan sedikit bahwa sederhananya perilaku konsumen itu adalah
semua perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen, mulai dari mencari, memilih, kemudian mengevaluasi pilihan ataupun mengevaluasi alternatif itu, kemudian juga menggunakan ataupun membeli, dan juga mengevaluasi pasca pembelian. Oke, itu pengertian sederhananya dari perilaku konsumen. Konsumen. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi mulai dari bagaimana sih dinamikanya orang itu mencari produk, kemudian uh, memilih suatu produk gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini sendiri, jadi sebenarnya kalau di bulan Ramadan ini sendiri, ketika dalam kondisi normal ya, ketika dalam kondisi normal itu perubahan perilaku konsumen Indonesia selama bulan Ramadan ini cukup cukup signifikan dibandingkan dengan perilaku konsumsinya pada kondisi bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan. Nah, ya, jadi kan kadang kita sering lihat ya, dan ini sebenarnya juga menjadi target sasaran buat para produsen dan para perusahaan untuk lebih banyak menarik minat ataupun menarik perhatian dari konsumen. Jadi memang benar-benar satu bulan Ramadan ini seringkali dimanfaatkan oleh para produsen, oleh para perusahaan, ataupun para marketing, ya. Jadi kan kadang kita sering lihat ya, dan ini sebenarnya juga menjadi target sasaran buat para produsen dan para perusahaan untuk lebih banyak menarik minat ataupun menarik perhatian dari konsumen. Jadi memang benar-benar satu bulan Ramadan ini seringkali dimanfaatkan oleh para produsen, oleh para perusahaan, ataupun para marketer untuk lebih lebih optimal, lebih maksimal memasarkan produknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan di TV sering kalau sudah mendekati bulan Ramadan, katakanlah sebulan ataupun beberapa minggu sebelum Ramadan itu kan iklan di TV sudah mulai menunjukkan promosi-promosi yang berkaitan dengan Ramadan, iklan sirup gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Ya, jadi memang bagi mereka itu Ramadan itu jadi bulan yang spesial gitu, spesial dalam arti bisa jadi meningkatkan omset penjualannya, bahkan ada yang mengakui kalau omset penjualannya itu bisa meningkat sampai 100 kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasa. Itu saat Ramadan di kondisi normal. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, oke, jadi kalau Zahra lihat perubahan perilaku konsumen yang biasa terjadi ketika bulan Ramadan apa sih? Biasanya ya Bu ya, kan toko-toko baju gitu kan Bu. Biasanya kalau bulan-bulan biasa tuh omsetnya mungkin masih lumayan gitu ya Bu ya. Mungkin pas lagi bulan Ramadan itu mungkin omsetnya bisa dua kali lipat. Terus Bu, saya biasanya kalau saya perhatiin ya Bu ya di media Instagram itu pas bulan Ramadan tuh paid promote yang makanan, baju itu semakin meningkat gitu Bu dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Oke, ya. Jadi itu kalau dari secara umum termasuk dari produsen ataupun dari marketernya ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari perilaku konsumennya sendiri ya perilaku konsumennya sendiri. Jadi sebenarnya ketika bulan Ramadan itu yang pertama ada perubahan waktu berbelanja. Jadi biasanya kalau traffic padatnya itu di jam-jam kerja dari jam 8 itu sampai sore gitu ya. Nah, kalau pada bulan Ramadan justru traffic padatnya itu orang lebih banyak mengakses media sosial, mengakses platform online ataupun e-commerce misalnya. Nah, itu biasanya justru menjelang buka puasa, kemudian setelah sholat tarawih dan juga setelah sahur misalnya. Nah, itu biasanya 3 waktu yang trafiknya cukup padat kalau saat bulan Ramadan. Jadi itu cukup perubahan.
perubahan dari waktu berbelanjanya. Kemudian mereka sebenarnya konsumen itu menjadi lebih loyal. Jadi betul. mereka mungkin berpikir karena bulan Ramadan ini cuma satu kali setahun gitu ya. Jadi mereka lebih banyak mengeluarkan dana untuk bisa untuk penampilan menarik, untuk tampil lebih spesial saat bulan Ramadan. Makanya mereka ada sebagian yang lebih loyal dalam berbelanja. Betul. Makanya itu sering kan kalau bulan Ramadan itu orang semuanya kayaknya pusat perbelanjaan semua ramai. Iya. Entah menjelang Ramadan ataupun menjelang Lebaran. Lebaran. Nah, menjelang Ramadan menjelang hari rayanya. Nah, selain lebih loyal, mereka juga tidak peka dengan harga. Nah, jadi misalnya ketika hari biasa dia melihat harganya itu cukup mahal, tapi kita akhirnya memanfaatkan momen lebaran, memanfaatkan momen Ramadan, biasanya itu THR ya, yang harganya menurut dia biasanya cukup mahal. Misalkan dia ingin beli ada satu pakaian yang dia suka dan dia ingin beli, tetapi pada hari biasa dia menganggap itu cukup mahal gitu. Tapi kemudian pada saat Ramadan, di saat mendekati Lebaran, dia dapat THR nih. Nah, terus bagi dia THR itu dia gunakan untuk membeli apa yang dia inginkan itu. Nah, makanya itu jadi lebih cenderung tidak terlalu peka dengan harga. Jadi mau harganya berapapun, konsumen ini cenderung akan oke lah aku akan tetap beli gitu. Jadi aku nanti Lebaran bisa berpenampilan menarik, bisa tampil luas gitu biasanya. Iya. Iya. Kan? Benar, Bu. Terus satu lagi di saat Ramadan itu biasanya shopping habitnya meningkat, entah online entah offline. Tapi ya entah online atau offline. Tapi ketika kondisi normal tidak dalam masa pandemi ini, jelas pasti pusat perbelanjaan juga ikut ramai dengan berbagai tawaran menarik, promo, diskon buy one get one, atau promo diskon 50% plus 50% gitu ya. Nah, itu kan sangat menarik buat konsumen gitu. Nah, tetap biasanya memang ketika Ramadan itu yang jadi primadona tetap produk-produk fashion, terus juga produk-produk kuliner gitu ya, produk yang memang itu untuk kebutuhan Ramadan atau kebutuhan hari raya gitu. Nah, itu ketika kondisi normal Ramadan dan ketika kondisi normal. Tapi saat ini memang kondisinya lagi tidak normal gitu ya. Nah, kondisinya memang sekarang lagi tidak normal dan tetap ada perubahan perilaku juga gitu. Kalau yang Zahra lihat sekarang konsumen Indonesia seperti apa masa pandemi ini? Karena sebagian ya, mungkin ada beberapa masyarakat Indonesia yang pendapatannya tidak sesuai dengan bulan-bulan seperti biasanya. Lalu mungkin bulan Ramadan kali ini masyarakat Indonesia pendapatannya juga kurang baik. Apalagi kita sekarang juga dalam masa pandemi ini kita dianjurkan pemerintah untuk stay di rumah. Nah, terus mungkin beberapa masyarakat Indonesia masih menahan atau tidak melakukan shopping habit seperti biasanya pada bulan Ramadan. Tapi tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang masih mementingkan shopping pada shopping habit dalam bulan Ramadan kali ini. Bisa dilakukan lewat ya online shop gitu, Bu. Oke, ya. Jadi emang sebenarnya ibarat dua sisi koin ya. Jadi dampak dari pandemi ini ada yang benar-benar diuntungkan dan ada yang benar-benar dirugikan sampai betul-betul rugi gitu ya. Nah,
Sebenarnya ketika pandemi ini, awal pertama kali pandemi ini muncul ke Indonesia, masih ingat ada fenomena panik buying ya? Iya, betul. Ingat ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu adalah perubahan yang paling signifikan dari perilaku konsumen saat awal masa pandemi ini. Masa pandemi. Cuman panic buying itu memang paling besar yang paling besar terjadi adalah yang pertama saat presiden mengumumkan kalau ada 2 orang yang positif terinfeksi. Positif. Ya. Itu yang pertama kali. Terus yang kedua, waktu presiden menghimbau untuk stay at home pertengahan bulan Maret kalau nggak salah, itu sekitar 14 Maret kalau nggak salah gitu. Jadi pada pertengahan Maret itu saat presiden menghimbau untuk work from home, untuk school from home, untuk stay at home. Nah, itu masyarakat benar-benar banyak yang melakukan panic buying. Semuanya berburu ke pusat perbelanjaan, mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk bekal mereka selama stay at home. Tapi makin ke sini, saya rasa sudah semakin berubah menjadi semakin positif, karena masyarakat satu sisi sudah lebih optimis ya, karena mereka melihat angka kesembuhan dari pasien COVID ini, ya angka kesembuhan semakin baik. Kemudian mereka juga sudah semakin mengerti bagaimana caranya mengantisipasi, bagaimana caranya menjaga diri gitu ya. Jadi saya rasa panic buying ini sudah bukan menjadi fenomena yang umum terjadi. Sekarang trennya justru bergeser, banyak yang saling tolong-menolong, saling membantu, saling gotong royong gitu. Jadi, kalau kita lihat kan sering ada yang orang yang berdonasi membagikan makanan ataupun membagikan alat pelindung diri gitu ya, open donation gitu kan banyak yang sekarang. Nah itu kemudian perubahan yang signifikan yang kedua adalah stay at home economy. Maksudnya apa stay at home economy ini adalah pola belanja secara daring atau pola belanja online. Kalau tadinya semua belanjanya dilakukan, sekarang sudah banyak yang mulai beralih ke online, termasuk belanja ya, treatment dari lingkungan ya. Oke. Ya, dan yang ketiga ada yang namanya perspektif pengambilan keputusan. Nah, kalau perspektif pengambilan keputusan ini biasanya mengacu pada apakah si konsumen ini rasional atau tidak rasional. Gitu. Jadi dia mampu mengambil keputusan secara rasional atau tidak rasional. Gitu. Jadi dia mampu mengambil keputusan secara rasional atau tidak rasional. Nah, sebenarnya harapannya ketika seseorang mengambil keputusan itu idealnya kan dia akan mengambil keputusan secara rasional. Nah, rasional itu dalam arti apa sih? Rasional dalam arti mampu mengambil keputusan secara masuk akal dan juga pengambilan keputusannya ini didasarkan pada prinsip ekonomi. Nah, jadi beberapa kriteria atau beberapa karakteristiknya dari individu yang memiliki karakteristik rasionalitas adalah dia biasanya ketika mengambil keputusan, dia selalu memikirkan tujuannya. Dia berorientasi pada tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya yaitu mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya dari keputusan yang diambil. Kemudian, individu itu juga mampu memperhatikan konsekuensi dari setiap alternatif pilihan.